Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adikku sekalian, di sini kita akan membahas terkait pengukuran, terutama panjang dan penggunaan mikrometerskop serta jangka sorong. Ya, kita perlihatkan ini merupakan jangka sorong. Ini ya, adik-adik sekalian, penampakannya. Ini ada skala utama yang memiliki satuan senti dan yang atas ini memiliki satuan inci. Kemudian di sini terlihat ini merupakan merupakan skala noneus, di mana dia itu satuannya 0,01 gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagiannya. Di sini moncongnya ini berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Contohnya, ini benda spidol ini ya begini. Kemudian ini dikunci supaya tidak bergerak. Nah, setelah dikunci, perhatikan skala utamanya dan skala noneusnya. Dicari garis dari skala utama dan skala noneus mana yang saling tegak lurus. Nah, itu nanti untuk dibaca skala noneusnya seperti itu. Nah, kemudian kita lepas. Nah, ini di sini ini merupakan bagian untuk mengukur diameter suatu benda. Contohnya ini tutup gini ya. Kemudian kita kunci. Nah, ditemukan diameter dari tutup tersebut ini. Nah, bisa dibaca ya. Nah, ini nanti untuk menentukan skala utamanya itu angka yang ada di depan 0. Bisa diperhatikan ini 0, kemudian angkanya itu yang depannya sini. Nah, ini udah termasuk skala utama. Jadi 2, 1, 2, 1, 2 berarti 2,2 mm. Senti, maaf. Jadi 2,2 cm ditambah ini kita coba menghitung ya. Ini ya. 0, 1, 2. Gini ya. Kemudian ini 0. Kemudian ini. Bisa diperhatikan, berarti ini dari skala utama diketahui itu memiliki panjang 2,2 cm. Kemudian dari skala noneusnya coba diperhatikan. Dari skala noneusnya cari yang tegak lurus dari skala utama dan skala noneus. Mana yang tegak lurus? Nah, diperhatikan. Nah, mana yang lurus? Nah, ini ya, angka 1 ini tegak lurus dengan garis yang ada di atasnya. Wah, berarti ini dipakai, Pak. Ya, ini dipakai menjadi skala noneusnya. Artinya ini skala noneus, atau kita singkat saja dengan SN. Nah, skala noneusnya ini didapat tadi berapa? 1. Artinya di sini karena tadi skalanya 0,01, berarti 1 dikali 0,01 sama dengan 0,01, begitu ya. Untuk 0,01 ini merupakan rumus atau sesuai dengan skala noneusnya seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti kok ditemukan 2, seandainya 2 kali tetap dikalikan 0,01 seperti itu ya. Nah, coba kita jumlahkan. Nah, caranya yaitu skala utama ditambah skala noneus sama dengan
Skala utama tadi berapa? 2,2. 2,2 ditambah 0,01 sama dengan diameter dari tutup botol ini 2,21. Nah, gitu ya. Itu cara menggunakan jangka sorong serta cara penghitungannya dan cara membaca angka di sini. Kemudian ini ada satu bagian lagi nih. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui kedalaman suatu benda. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Ya, ini dimasukkan, ini dipanjangkan pakai yang ini tadi. Nah, kemudian ini diukur. Nah, ini udah segini. Caranya begini. Oh, udah mentok ini. Nah, kemudian dikunci seperti tadi. Kemudian didapatkan kedalaman dari suatu benda tersebut. Kemudian dicari ini cara perhitungannya. Seperti itu ya. Jadi dari alat ini ada berapa fungsi? 3 fungsi ya. Di sini untuk mengukur ketebalan suatu benda, kemudian ini untuk mengukur diameter suatu benda, dan ini untuk mengukur kedalaman suatu benda gitu. Kemudian kita akan mengenalkan tentang micrometer scope. Nah, ini ya, kalian tahu ya, micrometer scope. Nah, ini seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ini di sini ada, nah, ini merupakan skala utamanya. Nah, ini skala utama. Ini yang ada 0 ini. Nah, ini skala utama. Kemudian yang pada skrupnya ini, skrup pemutar ini merupakan skala noneus. Ya. Nah, untuk skala utama ini memiliki satuan ini 0, kemudian 5. Nah, ini merupakan satuannya itu milimeter gitu ya. Ini satuannya milimeter. Kemudian ini 0, 5, kemudian ini 10. Nah, 10 mm sama dengan 1 cm gitu ya. Yang kita akan coba menggunakan micrometer scope ini. Kita akan coba mengukur ketebalan dari suatu benda. Contohnya ini bulb spidol ini lagi ya. Ini diputar terus, nah, ke atas, sampai dia itu menjepit spidolnya sampai kencang. Nah, udah, kalau sudah kencang itu kemudian dikunci. Ini kuncinya, diarahkan. Wah, susah. Nah, begini, diarahkan ini supaya ini tidak bergerak-gerak. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita perhatikan ukuran dari ketebalan benda ini. Nah, didapatkan ini, bisa diperhatikan ya. Ini seperti ini. Nah, ini didapatkan 0, kemudian 5. Nah, ini untuk garis dari 10-nya itu belum kelihatan ya, adik-adik sekalian. Nah, kan berarti ini dihitung saja. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata masih 9 garis di depan dari skala noneusnya ini. Skala noneusnya. Jadi ada 9. Oh, 9 garis, Pak. Nah, 9. Kita hitung di sini ya. Gini. 0, 5. Nah, di sini kemudian begini. Nah, jadi terus begini. Nah, tadi begini ya, kita dapatkan angkanya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini skala utama. Skala utama diketahui
skala utama. Skala utamanya berapa? 9. Kemudian skala noneus. Kemudian cara mengetahui skala noneusnya bagaimana? Nah, kita perhatikan lagi pada micrometer scope-nya. Nah, di sini dilihat, carilah angka yang lurus dengan skala utama. Yang dilihat yang garis tengah ini ya. Garis tengah ini. Oh, ini lurus dengan angka 30. Nah, ini lurus ya. Artinya ini skala noneusnya itu 30. Tetapi ini nanti dikali dengan 0,01. Itu ya adik-adik. Nah, udah paham ya sampai sini? Nanti kalau kurang paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Ini sudah kita dapatkan skala utama dan skala noneus. Kemudian tadi ditanyakan ketebalan. Nih, ketebalan. Dan caranya skala utama ditambah skala noneus. Berapa? Nah, skala utama tadi diketahui berapa? Skala utamanya itu 9. Skala utama 9 ditambah 30 kali 0,01 sama dengan 0,3. Tambah 0,3 sama dengan 9,3. Maaf. 9,3. Nah, begini ya. Dapatkan 9,3 mm. Saya lihat ya, satuannya ini milimeter ya. Jadi sekalian ini satuannya milimeter. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah di sini ada angka 10, berarti kalau ini menunjukkan 10, artinya ini itu sama dengan 1 cm, seperti ya. Kalau ini dijadikan cm, bagaimana Pak? Nah, cm. Pertanyaannya, artinya kita untuk komanya kita geser satu angka ke depan, itu. Nah, geser koma ke depan ini, kita geser. Jadi hasilnya 0,93 kalau pertanyaannya itu sentimeter. Itu ya. Sampai di sini adik-adik semoga paham. Itu. Ya, kemudian tadi sudah kemudian ini ada mistar atau penggaris. Ini penggaris. Untuk umumnya ini satuannya senti, kemudian ini inci. Untuk ini sudah umum ya adik-adik gunakan. Bapak rasa adik-adik tidak kebingungan. Ya. Setelah itu kita akan coba membahas pada buku PR ya, yang kalian pegang masing-masing buku PR. Silakan dibuka halaman 26 dan 27. Di sini ada contoh soal ya. Ada contoh soal. Nah, silakan dibuka. Nah, di sini ada menjelaskan tentang mikrometer jangka sorong. Kita buka. Bapak sudah menyalin soalnya itu di sini. Jadi tinggal kita jawab. Silakan disimak. Nah, di sini diketahui tadi seperti ini ya. Terus ditanyakan berapa tebal benda yang diukur dengan jangka sorong tersebut. Kita lihat pada angka ini. Nah, ini garis angka dengan spidol biru ini merupakan skala utama. Skala utama. Kemudian yang bawah ini skala noneus. Diketahui skala utama. Skala utamanya berapa adik-adik? Nah, ini ya. Ini ada 1. Ini garis. Ini ya, ini 1 di depan angka skala noneus. Angka 0 skala noneus ini. Nah, ini 1. Kemudian ini ada 1 garis di depan angka 0. Berarti 1,1. Nah, begitu ya.
1,1. Dan untuk jangka corong ini sendiri satuannya sentimeter. Oke. Nah, 1,1 cm. Kemudian skala Noneus. Kita perhatikan mana garis yang lurus antara skala Noneus dengan skala utama yang ada di atasnya, seperti itu ya. Oh, ini nolnya tidak lurus. Oh, ini tidak lurus. Ini sudah dapat diketahui. Kalian bisa memakai alat bantu seperti penggaris ini. Kalian luruskan seperti ini. Kalian geser, oh tidak lurus. Oh tidak lurus lagi. Angka 5 tidak lurus. Oh 6 tidak lurus. Dan ternyata 7 lurus. Bagaimana ini kok bisa diketahui 7? Lihat angkanya. Nih. 5, 6, 7. Wah, ternyata 7 lurus dengan garis skala utama atasnya. Wah, artinya skala Noneusnya sama dengan 7. Skala Noneus sudah didapatkan 7 dikalikan berapa tadi? 0,01. Jadi jangan bingung ya. 0,01 sama dengan 0,07. Ini skala Noneusnya didapatkan 0,07 cm. Kemudian jawabannya bagaimana? Panjang total sama dengan skala utama ditambah skala Noneus sama dengan berapa tadi skala utamanya? 1,1 ditambah 0,07 sama dengan berapa? 1,17. Ya, gitu ya caranya. Nah, kita lihat lagi di soal. Apakah benar? Nah, ini bisa dilihat ya adik-adik sekalian. Nah, ini ditunjukkan bahwa di sini hasil 1,1 cm dari skala utama ditambah 0,07 cm dari skala Noneus sama dengan 1,17 hasilnya. Itu ya dari ketebalan suatu benda tadi. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yang yaitu merupakan contoh soal dari alat mikrometer skrup. Seperti ini ya, mikrometer skrup. Ya, Bapak sudah menyalinya di sini supaya bisa dicoret-coret. Nah, coba dilihat. Ternyata ini angkanya 1, 2. Nah, angka 2 ini ada di depan skrupnya atau di depan skala Noneus. Ini skala Noneus, dan ini skala utama. Nah, dicari angka yang ada di depan skala utama. Ya, hanya ini ya, 2. Diketahui skala utamanya berapa? Skala utamanya itu 2. 2 di sini dikatakan untuk satuannya milimeter. 2 mm. Ya, biasanya untuk maaf. Saya tambahkan segini. Supaya nanti tidak kebingungan. Ya, saya akan jelaskan ini garis ini. Ini merupakan angka 0,5. Jadi ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Kemudian di sininya itu ada 0,5 lagi. Itu ya. Itu. Kemudian ini skala utama, ini terlalu jelek. Skala utama itu 2 mm. Kemudian skala Noneus. Nah, tadi bagaimana caranya? Dilihat yang lurus dengan garis
skala utama dengan skala non-newsnya. Ini garisnya lurus. Ini berapa? Ya, ini ada 45, 46, 47, 48, 49. Ya, diketahui di sini itu angka 49. Gitu ya caranya. Nah, ditemukan skala Nonius 49 dikalikan 0,01 sama dengan 0,49 mm. Untuk panjang total yaitu skala utama ditambah skala Nonius sama dengan, untuk totalnya yaitu 2 saja ya, 2 mm ditambah 0,49 sama dengan 2,49. Ini caranya paham ya, milimeter. Nah, ini untuk jawaban pada cara perhitungan serta membaca soal pada contoh soal di halaman 27 buku PR dari Intan Pariwara terbitan tahun 2020. Oke. Kemudian lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu ini merupakan contoh soal untuk neraca neraca Ohaus. Neraca Ohaus. Ini contoh soalnya begini. Ya. Ini di angka 300 untuk satuannya ini gram, 300 gram, kemudian ini 60 gram, ini 6 gram. Caranya mudah sekali ya. Ini kalian terjemahkan, ini 300 gram, kemudian ini 60 gram, kemudian ini 6 gram. Caranya total suatu benda yang diukur dengan neraca Ohaus ini berapa? Caranya mudah sekali. Ini ditambah langsung saja. 300 tambah 60 tambah 6. Berapa? 366 gram. Oke, paham ya? Kemudian seandainya nih seandainya itu ada soal tunjukkan gerak timbangan apabila benda dikurangi 60 gram ya. Seandainya ini benda dikurangi 60 gram, bagaimana bentuk gambar dari neraca Ohaus? Nah, caranya gini adik-adik. Karena ini tadi 60 gram itu merupakan puluhan. Di sini kan bisa kalian lihat, ini merupakan satuan, deretan satuan. Kemudian ini puluhan, kemudian ini ratusan. Kalau seandainya itu dikurangi yang puluhan, maka langsung saja ini yang puluhan dikurangi 60, berarti jarum panahnya kemana? Ke 0, karena tadi dikurangi 60 gram, jret, sampai di sini 0. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Nah, panahnya di sini. Kemudian yang ini, yang kedua, panahnya di sini. Di garis 0. Kemudian yang satunya lagi masih tetap di angka 6. Seandainya ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi totalnya 306 karena dikurangi 60. Seperti itu. Karena ada beberapa soal yang menanyakan terkait gambar seperti itu. Kalau seandainya dikurangi 100, dikurangi 100 gram. Ini soal yang A ya. Contoh soal A. Oke.
contoh pertanyaan. Nah, nanti gambarnya bagaimana? Seperti ini. Jadi ini diperhatikan. Oh maaf, ini tadi 400 ya, maaf, saya salah baca 400. Ya, ini 400. Oke. Seandainya dikurangi 100 gram. Nah, 400 dikurangi 100 berapa? 300. Jadi langsung panasnya digeser saja. Nah, karena ini dikuranginya jumlahnya ratusan. Itu, jadi nanti digeser satu jret. Nah, kalau seandainya itu nanti gambarnya jadi arah panahnya ini nanti digeser juga seperti itu. Jadi nanti tegak lurus seperti itu. Kemudian kalau seandainya pertanyaannya dikurangi 160. Kalau 160 gram bagaimana, Pak? Nanti yang 100-nya, yang ratusan diambilkan dari sini. Nah, ini dikurangi 100, kemudian 60, kurangi 60. Yang 60-nya diambil dari mana? Dari sini. Nah, jadi dikurangi 160. Gitu ya. Nanti bentuk gambarnya itu seperti ini. Karena tadi dikurangi 100, maka ini ya, karena tadi awalnya panahnya di 400, karena dikurangi 160, kurangi 160. Nah, 100-nya itu diambilkan dari sini. 100. Ya, nah panahnya ini tadi dari sini digeser ke sini. Oke. Nah, kemudian tadi dari 60 digeser ini min 60. Oke. Ini karena tadi dikurangi 160, yang 100-nya diambil yang paling atas, yang 60-nya diambilkan yang satuannya puluhan. 60 digeser ke sini anak panahnya. Itu ya. Jadi seperti ini nanti gambarnya. Kemudian yang ini tetap 6. Itu ya, mungkin itu contoh soalnya dari beberapa latihan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.